Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita tetap sehat. Ini yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, bisa silaturahmi pada kita. Yang inilah dalam rangka mengisi kehidupan agar stabilitas kita, kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Karena kalau kita sehat, kita masih bisa berbuat. Mudah-mudahan dengan sehat, pikiran juga masih positif. Masih berpikir tentang hal yang baik. Apalagi untuk pembangunan sebuah kota ini. Kemarin pada episode yang lalu, saya banyak cerita tentang saya sendiri yang mungkin buat pemirsa yang lain itu membosankan. Tapi mudah-mudahan dari apa cerita yang membosankan itu ada setitik saja yang bisa dijadikan jadikan ingatan untuk membuka kembali. Karena setiap orang pasti punya cerita itu. Siapapun punya cerita itu. Mulai dari kecil dan sampai besar. Ada yang sudah bisa jadi pengusaha besar itu juga bukan langsung besar itu. Paling sebelah kiri kaos merah itu nggak asal-asalan itu, perjalanannya cukup panjang melalui kalau sekolah itu SD, SMP, SMA. Tapi hebatnya karena rasa memiliki terhadap kota ini tinggi, itu saya bisa cerita nggak pernah sekolah itu keluar. Kemarin udah diceritain SD, SMP, SMA di Metro, sampai kuliah pun di Metro. Kayak saya ini setelah drop out kuliah di luar di Jogja sana nggak berhasil, itu balik lagi ke Metro, nganggur, terus kerja apa aja, serabutan dan lain sebagainya, nggak mikir itu, yang penting dapat ada kegiatan, dapat sesuatu, katakanlah materi, dapat uang bisa untuk nyambung kehidupan, baru terpikir kembali suatu saat akan sekolah kembali. Jadi kuliah pun hanya di Unila kelas Metro. Itu banyak teman-teman juga yang, ya salah satunya kalau boleh sombong itu pemilik BPR terbesar di Indonesia itu juga kuliahnya di kelas Metro itu. Awet Abadi Wongsonegoro itu senior saya itu. Dia udah kalau nggak salah masuk ke Metro, dia dulu masih sarjana muda. Begitu di Metro dia sudah jadi anggota dewan, dia kuliah, termasuk pendiri dari Fakultas Hukum kelas Metro, kelas jauh, yang akhirnya ditarik kembali. Nah, itu saya pun bagian daripada itu, yang alhamdulillah merupakan mahasiswa terakhir Fakultas Hukum Unila kelas Metro. Karena setelah saya menyelesaikan 3 tahun, mulai bayangkan SMA tadi saya tamat tahun 70. Tahun 81 saya baru masuk di Fakultas Hukum itu. Jadi 11 tahun sudah nganggur. Sudah punya anak 2, Mbak. Pak Arli, saya sudah punya anak 2, baru berangkat kuliah lagi. Itu pun berkat motivasi, berkat dorongan senior saya. Ada seorang Mantri Kesehatan tua dulu namanya Haji Sutrisno Hendro. Itu yang dorong saya. Orang Pekalongan itu, yang daftarin saya ke Fakultas Hukum itu. Saya nggak pernah lupa itu. Karena saya berpikir, kita sudah punya anak 2, belum punya rumah, kerjaannya belum, PNS pun waktu itu belum. Gimana mau sekolah, walaupun hasrat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, tetap tinggi. Jadi akhirnya 1981. Setelah 11 tahun nganggur baru kuliah di situ. Nah, secara umum kalau masalah perkuliahan itu bisa cerita suka duka juga. Kuliah sambil kerja, kuliah sambil jadi kepala rumah tangga, kuliah sambil karena mulai berorganisasi. Pada saat itu sudah bergabung di dalam Angkatan Muda Muhammadiyah, KNPI,
di masyarakat, risma dan lain sebagainya. Nah, itulah satu proses-proses yang ternyata akan membawakan manfaat di kemudian hari. Masih terkait dengan pendidikan, pertama kali ada program Magister Management di Provinsi Lampung ini S2-nya. Setelah saya sekatan 97, tahun 97 saya masuk ke UBL. Pertama kali dibuka. Jadi jadi betul-betul memang sekolah ini nggak hanya di dalam kota, kemudian paling jauh di provinsi aja. Karena setelah SMHK itu S1-nya baru pindah ke Gedong Meneng, ke Unila Gedong Meneng. Berangkat dari sini naik angkot sampai Gedong Meneng, sore pulang sambil kerja, sambil jadi makelar. Banyak sekali yang dilakukan untuk membiayai sekolah itu. Luar biasa, hanya modal semangat, berpikir saja. Karena ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Allah tidak akan merubah nasibmu kalau engkau sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, hanya berpikir tentang itu aja, nggak mikir sekolah itu mau jadi apa. Tapi yang penting untuk mudah-mudahan jadi terpakai untuk bisa merubah nasib. Termasuk sampai dengan S2 itu. Ngambil, nggak tahu bahwa itu akan terpakai, akan bisa nanti berguna di kemudian itu nggak tahu, tapi hanya semangat tadi itu. Satu lagi yang muncul, orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu juga itu yang menyemangati, memotivasi saya untuk terus belajar. Dan memang kaidah yang kita terima bahwa menimba ilmu, menuntut ilmu, tolabul ilmi istilah agama itu dari sejak dalam kandungan sampai kita dilahirkan dalam bidangnya masing-masing. Nah, inilah mungkin satu episode pendek yang mungkin bisa jadi jembatan juga kepada episode panjang lainnya yang akan kita lakukan ke depannya. Sekian dulu episode pendek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Dharma?